mengasah kadar TSH yang sangat rendah pada kasus primer. Penanganan yang tepat sangat vital untuk menghindari komplikasi jangka panjang seperti gangguan irama jantung, aritmia, gagal jantung, atau kondisi darurat medis yang disebut krisis tirotoksik. Terima kasih. Monggo dari teman-teman mahasiswa yang lainnya ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan untuk mempertajam keilmuannya terkait dengan patofisiologi. Anti hipertiroid, sorry. Oke, mungkin sambil menunggu teman-temannya yang lain bertanya, ini saya yang kelewatan atau mungkin karena jaringan saya yang kurang stabil, saya tidak mendengar teman-teman menjelaskan terkait dengan patofisiologi dari hipertiroid. Lebih banyak tadi saya mendengar hanya terkait dengan etiologi dari patofisiologi hipertiroid, sedangkan fokusnya kita di sini itu kan terkait dengan perjalanan penyakit dari hipertiroidnya. Saya yang karena terkendala jaringan saya yang ada di kereta atau memang saya tidak mendengarkan teman-teman menjelaskan itu ya. Oke, di sini sudah ada terkait dengan patofisiologinya. Dari teman-teman mahasiswa yang lain bisa menangkap dengan cukup jelas tidak pemaparan patofisiologi dari teman-temannya? Atau mungkin saya minta teman-teman silakan membuka teman-teman kelompok patofisiologi hipertiroid ini, silakan diakses ataupun di search di Google itu terkait dengan pathway patofisiologi dari dijelaskan dari tabel itu. Bapak mau izin bertanya? Boleh. Untuk patofisiologinya, yang hipertiroid dan hipotiroid itu sebenarnya beda atau sama, Pak? Perjalanannya kurang lebih sama. Karena kan kalau dia hipertiroid berarti kan dia ada kelebihan kadar tiroidnya. Kalau dia hipotiroid itu dia kekurangan kadar hipotiroidnya. Perjalanan penyakitnya sama, tetapi nanti untuk yang membedakannya itu terkait dengan pemilihan regimen terapinya kita nanti kepada pasien. Kalau untuk hipertiroid nanti pemilihan terapinya A, B, C, D, kemudian untuk pemilihan terapi hipotiroidnya D, E, F, G misalkan. Kalau untuk dan juga gejalanya akan berbeda. Dan juga etiologinya juga akan ada beberapa yang berbeda antara etiologi terkait dengan hipertiroid ataupun dari hipotiroid. Oke, atau dari teman-teman di sini sudah ada yang membuka literatur apa sih bedanya antara hipertiroid ataupun hipotiroid? Mungkin dari teman-teman kelompok yang membahas terkait dengan patofisiologi hipertiroid bisa menjelaskan ke teman-teman yang lain bedanya antara hipertiroid dan hipotiroid itu apa?
Ada yang bisa menjelaskan terkait bedanya antara hipertiroid dan hipotiroid? Berarti kalau hipertiroid Hmm. itu dia Hmm. hipertiroid dan hipotiroid itu kondisi medisnya yang beda, tapi dia tuh berkaitan sama produksi hormon tiroidnya ya, Pak. Ya, betul. Jadi bedanya kan kalau untuk hormon tiroidnya itu kan dia ada T3 seperti yang teman-teman sorry, seperti yang teman-teman tadi sudah jelaskan tuh terkait dengan T3 dan juga T4, ada juga TSH kan, ya Iya, Pak. kan? Nah, sorry. Nah, kalau yang si hipertiroid, nah itu kan dia produksi antara T3 sama T4-nya itu yang dia kelebihan. Berarti Nah, nah, kemudian dari sisi etiologinya atau penyebab penyakitnya itu juga berbeda. Misalnya kayak gondongan tadi. Gondongan itu kan ada penyakit Graves tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman sering dengar gondongan, gondongan itu adalah penyakit Graves namanya. Nah, dia itu kan berkaitan dengan si TSH-nya juga. Kemudian apalagi tuh tanda etiologinya karena disebabkan oleh uh, hipertiroidnya meningkat selain Graves atau gondongan, inflamasi itu juga bisa nggak kemarin? Karena juga yang membahas ini tuh inflamasi nih pada kelenjar bisa. Kemudian iodium, kalau misalnya teman-teman makan apa namanya mengonsumsi garam iodium yang berlebih, itu kan dapat mempengaruhi itu dari T3, T3, T4-nya dan yang lain-lainnya. Nah, itu dari sisi etiologinya. Kalau untuk yang si apa namanya penyebab terjadinya penyakit dari hipertiroid. Nah, nanti berarti kan kita untuk regimen terapinya berarti kan kita gunakan obat-obatan anti hipertiroid, misalnya kayak PTU itu juga bisa kita gunakan tergantung nanti pemilihan ataupun obat-obatan anti hipertensi termasuk kayak golongan beta blocker kita membesar pembuluh darahnya di sana karena kita di sana nanti si beta blockernya itu yang simptomatik di sana itu bisa menurunkan gejala dari adrenergiknya, kemudian atau obat-obatan yang bisa langsung bekerja untuk menurunkan dari T3 ataupun T4-nya. Kemudian kalau yang hipotiroid itu kan nanti dia itu kan adalah hormon hormon tiroidnya itu kan berarti kurang tuh dari angka normalnya atau dari kadar normalnya. Nah, biasanya etiologinya atau penyebabnya bisa saja karena kondisi autoimun itu juga bisa menyebabkan terjadinya penurunan produksi dari hormon tiroid. Kemudian kekurangan iodium. Kalau tadi kita kelebihan iodium, kita kurang nih asupan garam setiap harinya itu juga bisa. Kemudian karena beberapa faktor obat juga bisa menyebabkan terjadinya penurunan produksi dari T3 dan juga T4-nya. Nah, nanti gimana sih kita bisa membedakan dia itu mengalami hipertiroid ataupun hipotiroid? Kalau udah secara jelasnya, itu teman-teman bisa melihat dari data laboratoriumnya, dari T3, T4-nya. Apakah T3, T4-nya itu berada melebihi dari rentan normal atau berada di bawah dari rentan normal. Kalau dia sudah berada di atas rentan normal, berarti dia sudah positif. Dia itu mengalami hipertiroid. Tapi teman-teman di sini sebagai seorang farmasi itu kan tidak boleh melakukan diagnosa, tetapi teman-teman hanya menyampaikan kepada dokter bahwa T3 ataupun T4 dari pasien itu mengalami peningkatan ataupun di atas dari rentan normal. Kita tidak boleh yang namanya mendiagnosa bahwa pasien tersebut itu mengalami hipertiroid. Kalaupun dia berada di bawah rentan normal, berarti teman-teman akan menyampaikan, nah belum ada terapi, maka kita di sini itu akan mengusulkan ke dokter untuk mengalami ataupun memberikan terapi kepada pasiennya. Dari sisi data laboratorium yang sudah jelas nih, T3 dan T4-nya mengalami peningkatan ataupun penurunan. Kita juga bisa melihat dari tanda-tanda gejala dari pasien. Kalau dia kayak grafis, kan etiologinya penyebabkan itu kan karena grafis atau gondongan. Kita tinggal lihat dia gondongan apa enggak. Kalau dia gondongan, oh berarti dia itu sudah apa namanya makin positif, dia ke arah hipertiroid. Kemudian selain itu kemungkinan berkeringat itu juga semakin menambah
terkait dengan manifestasi klinisnya atau data-data gejala penunjang bahwa memang diagnosanya itu mengarah ke sana, walaupun kita sebagai seorang farmasi itu bukan ranahnya kita mendiagnosa, tapi kita validasi atau memastikan kembali bahwa pasien ini benar-benar mengalami hipertiroid ataupun tidak. Kemudian kalau misalnya dia itu mengalami hipertiroid, berarti kita melihat tuh kalau tadi dia gampang keringatan, berarti kan kemungkinan dia juga misalnya. Kemudian tadi juga teman-teman menyampaikan juga kan kalau yang mengalami hipertiroid itu kan dia penurunan nafsu makan ya. Iya enggak? Tadi teman-teman menyampaikan di etiologinya tadi bahwa kalau pasien itu hipertiroid dapat menurunkan penurunan nafsu makan. Iya enggak? Nah, karena kan di situ kan ada peradangan, kita nggak nyaman, karena kan berada di bagian sekitaran mulut ya, bukan di sekitaran mulut, di sekitaran apa namanya saluran pencernaan di bagian kerongkongan sekitaran sana. Nah, karena di situ ada peradangan dan yang lain sehingga menyebabkan terjadinya penurunan nafsu makan. Nah, kalau yang dia hipertiroid, sebenarnya kan dia tidak disebabkan oleh grafis ataupun gondongan. Nah, tapi dari yang gejala yang kalau dia hipertiroid itu dia menurun nafsu makan, tetapi di hipotiroid dia akan menyebabkan terjadinya peningkatan nafsu makan. Kemudian dia model lemas, lelah, kemudian ada intoleransi dingin, ya dia nggak akan kenapa-kenapa kalau dalam kondisi dingin seperti itu. Jadi kalau hipertiroid sama hipotiroid jelas sudah berbeda dari pengertiannya saja hipo dan hiper. Berarti kan kalau hipo itu dia berada di bawah rentan normal, kalau hiper berarti dia di atas dari rentan normal. Dari sisi etiologinya juga berbeda, tapi pola perjalanannya itu sama. Dia menyerangnya itu ke ketiga, keempat, ataupun ke TSH-nya. Entah dia di sana itu mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Dari sisi etiologinya yang berbeda, kemudian dari sisi gejalanya akan berbeda antara hiper ataupun hipotiroid. Masih bingung atau sudah cukup jelas atau masih mau ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan hipo dan juga hipertiroid? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Ada dari teman-teman yang lain? Nah, kalau saya sih lebih enaknya, kalau menurut saya ya lebih enaknya ketika teman-teman menjelaskan ataupun membaca terkait dengan perjalanan penyakit ataupun biasanya kita sebutnya patofisiologi, itu teman-teman itu lebih enaknya itu tuh menampilkan pathway-nya. Jadi teman-teman di sana akan jauh lebih paham tuh terkait dengan pola penyakitnya atau alur penyakitnya, karena dia di sana akan menyandingkan mulai dari etiologinya, misalnya karena T3-nya di sini berarti kan dia disebabkan oleh T3-nya mengalami penurunan peningkatan, kemudian atau mungkin karena grafisnya, karena ada teman-teman sepertinya gondongan. Nah, kalau teman-teman kayak gondongan, dia akan mempengaruhi si TSH-nya, kemudian ada juga T3-nya, produksinya mulai peningkatan, ataupun ada juga di sana disebabkan oleh peradangan. Nah, ketika ini semuanya ada, mulai dari etiologi penyebabnya, dia di sana akan mensekresikan atau akan memicu nih. Dari gejala ini, dia akan memicu si hormon-hormon yang ada di dalam tiroid. Nah, hormonnya itu kan ada 3 tuh yang biasanya teman-teman ketahui. Situ kan ada parameter yang bisa kita ukur, ada T3, T4, kemudian ada TSH. Nah, ketika dia di sini dipicu akan mengalami peningkatan. Nah, itulah dinamakan hipertiroid. Nah, teman-teman akan lebih enak itu melihat dan membaca, akan langsung masuk ke kanan. Ketika teman-teman melihat secara paragraf ini, itu karena teman-teman bingung. Nah, kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu? Kelihatan, karena dari soal nomor 2 yang saya sampaikan atau yang saya berikan pada saat teman-teman tengah semester kemarin, itu adalah tabel terkait dengan patofisiologi inflamasi. Nah, saya pengen melihat nih, kalau saya paparkan terkait dengan pathway secara gambar ini, teman-teman bisa menangkap apa enggak? Atau teman-teman bisa menceritakan enggak alur dari si dari pathway inflamasi yang kemarin yang saya
berikan pada saat teman-teman tengah semester. Ternyata hanya sekitaran 3-4 orang saja itu yang bisa menjelaskan terkait dengan patofisiologi dari gambar. Walaupun mungkin tidak secara lengkap, tapi itu sudah mulai mengarah ke sana. Jadi teman-teman itu bisa harapan saya itu teman-teman dari lihat isi gambarnya itu teman-teman sudah bisa menceritakan atau sudah bisa langsung menangkap maksudnya di sini dibandingkan teman-teman hanya membaca secara paragrafnya saja gitu. Tapi tidak ada masalah kalau misalnya teman-teman lebih nyamannya mau menceritakan lebih ke arah paragraf atau lebih ke arah diagram. Karena goals akhirnya yang penting itu teman-teman itu bisa menjelaskan atau tahu perjalanan awal penyakitnya itu seperti apa. Oke, ada lagi yang mau sebentar ya. Oke, maaf ya sambil bocor dari tempat saya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau memperdalam lagi terkait dengan patofisiologi terkait dengan hipotiroidnya? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke kelompok selanjutnya? Mungkin sudah cukup, Bapak. Oke, kalau tidak ada ya bisa ditutup langsung dialihkan ke kelompok yang lainnya. Baik, sekian materi presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Fatur Rahman M.Fam dan teman-teman sekalian atas perhatian serta waktunya. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talamus, hipofisis, dan tiroid. Di sini ada mekanisme normalnya yang sebelum gangguan di hipotalamus dan hipofisis. Dalam kondisi normal, hipotalamus ini akan menghasilkan hormon TRH yang merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan TSH. Selanjutnya, TSH ini akan menstimulasi kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon T4 dan T3. Hormon inilah yang akan berperan penting dalam mengatur metabolisme, energi, suhu tubuh, dan fungsi berbagai organ. Lalu di hipotiroidisme primer, pada hipotiroidisme primer gangguan terjadi langsung pada kelenjar tiroid. Penyebab yang paling sering itu tiroiditis Hashimoto, yaitu penyakit autoimun. Pada kondisi ini, sistem imun membentuk antibodi seperti anti-TPO dan anti-tiroglobulin yang menyerang sel-sel tiroidnya. Nah, akibat serangan autoimun ini, sel folikel tiroid akan mengalami peradangan kronis dan kerusakan, sehingga produksi hormon T4 dan T3 itu akan menurun. Lalu ada mekanisme kompensasi, itu TSH-nya akan meningkat. Ketika kadar hormon T4 dan T3 menurun, tubuh sebenarnya mencoba mengompensasi melalui mekanisme umpan balik. Hipofisis akan meningkatkan produksi TSH untuk merangsang tiroid agar bekerja lebih aktif. Namun karena jaringan tiroid sudah rusak, peningkatan TSH ini gak efektif lagi. Inilah sebabnya pada hipotiroidisme primer ditemukan TSH tinggi, tetapi T4 dan T3-nya rendah. Lalu di hipotiroidisme sentral, ini terjadinya lebih jarang, berbeda dengan hipotiroidisme primer. Nah, pada
hipotiroidisme sentral ini masalahnya bukan di kelenjar tiroid, melainkan di hipofisis atau hipotalamusnya. Pada kondisi ini, produksi TSH atau TRH-nya menurun sehingga kelenjar tiroidnya ini nggak bisa mendapatkan rangsangan yang cukup. Akibatnya hormon T4 dan T3 juga menurun meskipun kelenjar tiroid sebenarnya masih normal secara struktur. Lalu dampak kekurangan hormon tiroid ini, hormon tiroid kan berfungsi meningkatkan laju metabolisme tubuh ya. Jadi jika hormon ini berkurang, maka hampir seluruh sistem tubuh akan mengalami perlambatan. Jadi secara klinisnya hal ini menyebabkan pasien mudah lelah, berat badan meningkat, jantung berdetak lebih lambat atau bradikardia, terus gangguan konsentrasi, depresi, serta edema non-pitting yang dikenal sebagai misidema. Pada kasus yang sangat berat dan tidak tertangani, hipotiroidisme bisa berkembang menjadi misidema koma, yaitu kondisi gawat darurat yang ditandai dengan penurunan kesadaran, hipotermia, dan gangguan fungsi organ. Jadi secara sederhananya itu patofisiologi hipotiroidisme berawal dari gangguan pada poros hipotalamus, hipofisis tiroid yang menyebabkan penurunan hormon T3 dan T4. Sehingga metabolisme tubuh ini akan melambat dan akan menimbulkan berbagai gejala sistemik. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya atau yang masih bingung? Bingung ini saya ngapain, belajar patofisiologi pentingnya apa gitu, atau ada yang mau cerita apa, silakan. Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Oke. Mungkin saya sedikit bercerita yang teman-teman. Mungkin teman-teman di sini bingung, ini saya harus ngapain, belajar patofisiologi, pentingnya apa. Sebenarnya ya, ini adalah salah satu fondasinya teman-teman di dunia klinisi. Mungkin saya juga tahu, mungkin tidak semua teman-teman yang ada di kelas ini itu ada yang suka ke arah klinis, ada yang lebih minatnya ke arah non klinis, baik itu ke analisis, ke formulasi, ke teknologi, itu tidak ada masalah. Tapi nanti ini sebagai teman-teman nanti seorang farmasi, itu nanti kan goalsnya kan teman-teman harapannya itu teman-teman nih lanjut ke profesi. Nah, ketika nanti teman-teman mendapatkan titel APT di sana, apoteker, nah orang tidak lagi bisa yang namanya, oh saya tidak bisa menjelaskan ini karena bukan sesuai kompetensi saya, nggak bisa. Karena orang tahu apoteker itu adalah ahli obat. Mau itu teman-teman itu basicnya itu ke klinis, kemudian basicnya itu ke sains bahan alam dan yang lain, itu sudah tidak bisa lagi. Nah, ini patofisiologi ini itu adalah fondasinya teman-teman di dunia farmasi klinis. Nah, karena nanti ketika teman-teman itu mendiskusikan dengan dokter, itu tuh teman-teman tahu nih, oh ternyata perjalanan penyakitnya seperti ini, awal mulanya nanti seperti ini. Ketika teman-teman nanti melihat dari CPPT dari pasiennya, catatan penggunaan dan pemantauan dari pasiennya, nanti kalau misalnya teman-teman nanti bekerja di rumah sakit, kalau misalnya teman-teman berada di farmasi klinis, itu teman-teman tahu nih, oh data labnya ini nih udah seperti ini. Nah, harusnya ini itu tuh sudah mulai masuk nih ke tanda-tanda gejalanya yang seperti ini. Atau mungkin nih teman-teman nih muncul nih terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, itulah yang nantinya tugasnya kita. Karena kan kalau teman-teman mempelajari terkait dengan DRP, drug problem di sana, itu kan ada salah satu kan ada indikasi tidak ada obat. Ada obat tidak ada indikasi. Nah,
Di sanalah salah satu fungsi dari patofisiologi. Gimana caranya kita memastikan bahwa ada indikasi tapi tidak ada terapi. Nah, kan kita bisa melihat tuh dari patofisiologinya, dari gejalanya, dari si pasien, supaya keberhasilan terapi ataupun semua gejala yang dirasakan oleh pasiennya teman-teman nanti itu semuanya itu kita bisa lakukan penanganan secara maksimal sehingga harapannya itu peningkatan dan juga kan caranya teman-teman ini akan diskusikan dengan tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang lain, teman-teman paham sampai ke arah patofisiologinya, ke arah manifestasi klinisnya. Sehingga nanti ketika teman-teman itu berbicara, semuanya itu berdasarkan base of data dan juga berdasarkan pola penyakitnya, berdasarkan gejala dan yang lain. Sehingga teman-teman itu ketika teman-teman mendiskusikan atau memberikan masukan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang lain, terutama dokter, itu dokter akan menerima masukan dari teman-teman ataupun akan sebagai bahan pertimbangan dari teman-teman. Nah, itu kan akan menambah kepercayaan diri teman-teman sebagai seorang farmasi nantinya. Apalagi kalau teman-teman belajar ataupun bekerja di arah pelayanan kefarmasian ataupun karena dengan tempat kerja teman-teman yang paham yang lain, teman-teman sejawat teman-teman yang lain itu juga akan mengkonsulkan ke teman-teman sehingga teman-teman akan menjadi seorang konsultan. Nah, atau mungkin karena seperti ini misalnya kayak saya itu apa namanya sudah mengambil ke arah konsentrasi ke arah farmasi klinik dan juga sekarang juga saya memperdalam lagi ke arah farmasi klinik dan farmakoekonomi. Nah, ketika mungkin saya apa namanya tidak lagi atau mungkin saya mengambil pekerjaan di pelayanan. Nah, ketika saya masuk mungkin di pelayanan kefarmasian, nah itu saya akan masuk sebagai konsultannya apoteker yang lainnya karena saya kami ilmu lebih dalam dan juga pengalaman-pengalaman yang saya miliki dan yang lain itu saya ada. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman belum ada kemampuan apa namanya belum saya tidak bilang belum ada kemampuan karena semua orang berhak untuk melakukan S2 mau atau enggaknya. Kalau belum mau untuk mengambil konsentrasi yang lebih dalam lagi ke farmasi klinik atau mungkin ke farmasi industri ataupun ke teknologi mungkin seperti Pak Reski ataupun farmakologi mungkin seperti Bu Wiwin ataupun seperti Pak Gumi mungkin yang juga farmasi klinis sama seperti saya ataupun Bapak Ibu dosen hanya sampai di apoteker mungkin, tetapi kan teman-teman sebang kerja teman-teman di pelayanan sudah menguasai daya lain. Nah, teman-teman di sana juga bisa sebagai konsultan karena teman-teman jauh lebih paham dibandingkan teman-teman yang lain. Oke, sambil saya bercerita tadi ada yang mau menanyakan atau mau mendiskusikan kembali? Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, kita tutup karena teman-teman sudah tidak ada lagi atau mungkin teman-teman sudah memahami terkait dengan patofisiologi untuk hipertiroid dan juga hipotiroid hari ini. Oke, teman-teman APJ saya ambil alih untuk mengatur perkuliahan kita di sore hari ini menuju petang hari. Karena teman-teman juga sudah menyampaikan dengan sangat cukup baik tentang patofisiologi hipertiroid dan juga hipotiroid. Harapannya saya ketika teman-teman mempelajari patofisiologi hiper dan juga hipotiroid di hari ini, teman-teman bisa membedakan antara kedua jenis penyakit dari segi etiologinya, dari segi patofisiologinya terutama dan juga manifestasi secara klinis baik itu gejala yang terjadi ketika pasien itu mengalami hipertiroid dan juga mengalami hipertiroid. Jadi teman-teman wawasannya akan semakin bertambah dan juga saya harapannya ketika teman-teman mendapatkan materi hari ini itu teman-teman bisa mengimplementasikannya jauh lebih baik lagi dan juga mendalami secara keilmuannya itu jauh lebih mendalam di luar dari kelas kita hari ini atau mungkin teman-teman takut ataupun bingung terkait dengan materi kita hari ini silakan teman-teman tanyakan ke saya di luar waktu perkuliahan juga silakan nanti mungkin bisa difasilitatorkan atau difasilitasikan oleh
PJ mata kuliah teman-teman, di PJ mata kuliah patofisiologi untuk menanyakan, nanti saya berikan penjelasan melalui PJ mata kuliah. Nanti PJ mata kuliahnya tinggal menguploadkan ke teman-teman semuanya. Oke, untuk perkuliahan di sore hari ini saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf mungkin suara saya hari ini banyak bocor karena kondisi saya dalam perjalanan menuju ke Bekasi, sehingga mungkin akan mengganggu perkuliahan kita di sore hari ini, sehingga teman-teman tidak bisa fokus mendengarkan suara dari saya. Mudah-mudahan nanti untuk seterusnya teman-teman bisa lebih fokus dan lebih mendalami lagi. Saya tidak bisa memaksakan karena kan ini teman-teman baru awal di semester 3 ya, masih berproses. Ini sebenarnya ngapain saya masuk di farmasi dan lain, belajarnya apa, tidak apa-apa. Nanti kita sama-sama berproses, sama-sama mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan keilmuan yang ada di farmasi. Yang penting teman-teman tetap ada semangat untuk belajar. Jangan sampai teman-teman putus untuk semangat untuk belajar. Oke, saya cukupkan kuliah kita di sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup perkuliahan kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.